Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya muslim Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan, dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran akidah akhlak hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi syafaat dan teladan yang sempurna dalam berakidah dan berakhlak mulia. Untuk sebelum mengawali pada pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo. Saya mahasiswa dari IAI Qasinatul Ulum Blora dari Prodi PAI kelas A3 ekstensi. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Untuk anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang menjadi muslim, berakidah kuat dan berakhlak mulia. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan mempelajari dasar-dasar dan akhlak dalam Islam yang harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran pada kali ini saya mengusung tema yaitu tentang menjadi muslim berakidah kuat dan berakhlak mulia. Dengan saya menerapkan tujuan pembelajaran dengan pembelajaran pada kali ini, saya diharapkan dapat yang pertama bisa menjelaskan pengertian akidah akhlak. Yang kedua, nanti kita bisa membedakan antara akhlak yang baik atau lebih disebut juga dengan akhlak mahmudah dan akhlak yang buruk atau juga lebih disebut dengan akhlak mazmumah. Yang ketiga, kita bisa menyebutkan contoh perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu bisa menerapkan nilai-nilai akidah akhlak dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam menerapkan tujuan pembelajaran, saya harapkan siswa bisa memahami dan menjelaskan akidah sebagai keyakinan pokok dalam Islam dan akhlak sebagai sikap dan perilaku yang mencerminkan akidah. Dan yang kedua, bisa membedakan antara akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Siswa dapat mengenali contoh-contoh akhlak terpuji dan tercela serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari maupun kedepannya. Yang ketiga, siswa bisa mampu memberikan contoh konkret dari keyakinan yang benar seperti takut berbuat dosa karena yakin akan adanya hari kiamat. Yang selanjutnya, siswa diharapkan mampu mengamalkan akhlak dalam ucapan, tindakan, dan hubungan sosialnya. Jadi kita langsung masuk ke dalam inti dari materi, yaitu apa sih pengertian akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab akoda, yang artinya adalah mengikat. Dalam konteks Islam, akidah berarti ikatan keyakinan
yang kuat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akidah Islam mencakup rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir yaitu iman kepada takdir Allah. Untuk contoh-contohnya yaitu percaya bahwasanya Allah itu Maha melihat, akan mendorong kita berhati-hati dalam bersikap. Untuk selanjutnya, pengertian akhlak. Pengertian akhlak adalah sikap dan perilaku manusia yang mencerminkan kepribadian sesuai ajaran Islam, baik kepada Allah sesama manusia. Yang artinya, pengertian akhlak adalah sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang dan keluar secara spontan tanpa dibuat-buat. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu diberikan terlebih dahulu. Akhlak tersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, dan teladan dari para ulama yang terdahulu. Untuk selanjutnya, akhlak mahmudah atau lebih dikenal dengan akhlak terpuji. Dalam akhlak mahmudah dalam Islam yaitu harus berperilaku jujur, sabar, amanah, dan rendah hati. Atau dalam pengertian akhlak mahmudah atau lebih disebut juga dengan akhlak terpuji, yaitu akhlak mahmudah yaitu akhlak yang seperti jujur, sabar, amanah, rendah hati. Akhlak ini diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dalam hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu dengan akhlak masmumah atau lebih disebut dengan akhlak tercela. Untuk contohnya, akhlak masmumah yaitu akhlak tercela yang harus dihindari, yaitu bohong, sombong, iri dan tinggi, ghibah atau menggunjing. Dalam pembahasan dari akhlak masmumah atau lebih disebut juga dengan akhlak tercela ini, yaitu akhlak masmumah itu lebih contohnya seperti berbohong atau sombong kepada sesama manusia, iri, ghibah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu melarang ghibah seperti yaitu melarang ghibah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu hubungan akidah dan akhlak. Apa sih hubungan akidah dan akhlak itu? Hubungan akidah
dan akhlak yang benar akan melahirkan akhlak yang baik, akhlak yang mencerminkan kualitas. Dalam pengertiannya yaitu hubungan akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak saling berkaitan. Akidah yang kuat akan membentuk akhlak-akhlak yang baik. Orang yang beriman kepada Allah akan menjaga lisannya dan amal perbuatannya. Untuk studi kasus dan refleksi yaitu contoh studi kasus dalam akhlak, yaitu seorang siswa salat tepat waktu tapi suka mengejek temannya. Ini menunjukkan akhlaknya belum mencerminkan akidah yang baik. Ini ya juga termasuk dalam akhlak mazmumah atau lebih disebut dengan akhlak tercela. Untuk refleksi, akhlak apa yang ingin yang kamu perbaiki, bagaimana menjaga akidah di era media sosial. Untuk akhlak yang harus diperbaiki pada siswa pada kasus ini yaitu siswa kedepannya harus memiliki akhlak terpuji atau lebih disebut dengan akhlak memuda, yaitu siswa harus memikirkan untuk resiko yang ke belakang bisa mendapatkan dosa atau murka Allah. Dengan menambahkan rasa takut kepada Allah, maka siswa tersebut insya Allah akan bisa lebih baik ke depannya. Untuk penutup pada hari ini, pada materi kali ini ada evaluasi sedikit, yaitu kesimpulan dari saya. Akidah adalah dasar iman seorang muslim. Yang kedua, akhlak adalah cerminan dari akidah. Yang ketiga, kita harus mengamalkan akhlak muda dan meninggalkan akhlak mazmumah. Yang keempat, akidah dan akhlak adalah satu kesatuan. Dalam penutup pada hari ini ada sedikit potongan dari ayat Al-Quran dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian pemaparan materi yang sedikit dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kekurangan pada materi pada hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.